Yuhu, di video kali ini yang bakal membahas operator bernama Laplan Decadenza yang selanjutnya bakal aku sebut sebagai Laplan karena namanya kepanjangan. Laplan balik lagi dan masih setia dengan Arch Damage karena kali ini pindah kelasnya ke caster tipe Mecha Core. Dengan ditemani drone, caster tipe ini punya trait bisa menaikkan damage drone-nya kalau fokus menyerang ke satu musuh. Ada plus dan minus jadinya. Plusnya, kelas ini bakal menggila damage-nya kalau sukses kunci satu musuh. Dan situasi tadi bakal dibantu dengan skill-skill yang biasanya mengunci musuh sampai musuh muak dengan hidup alias mati. Minusnya tanpa skill, Mecha Core kesusahan membangun damage karena normal attack-nya tidak kunci target. Info lainnya adalah base attack Mecha Core termasuk rendah buat ukuran caster. Tapi ada nilai plus sebagai penyimbang, yaitu normal attack Mecha Core punya SPD kencang. Kira-kira begitu penjelasan singkat soal trait Mecha Core. Lanjut kita pindah bahas talent satunya. Tiap 20 detik ada di stage, drone bakal dapat efek, nambah damage, silence, dan nambah unit drone. Silence dan Laplan kayaknya emang nggak bisa dipisahkan deh. Total bakal ada 2 drone yang bentuknya kepala serigala kalau talent bisa aktif. Main keroyokan memang prinsipnya Mecha Core sih, kecuali klik sih. Nah, untuk talent 2-nya, kalau ada Laplan di squad bakal menambah SP awal operator dari Siracusa. Talent yang agak aneh menurutku. Bukan karena efeknya aneh, bukan itu. Lebih karena Laplan ngapain ngebuff operator Siracusa. Apapun alasannya, talent 2 ini bagus kalau kamu banyak bawa operator dari Siracusa, terutama Laplan sendiri. Dan lagi yang perlu talent ini adalah Penance yang punya SP awal 0 di hampir semua skillnya. Atau bisa juga full bespoke dia biar sekali deploy langsung cepat aktif skill 3-nya. Shoken! Kono yoru o uragiri koto nakare! Efek pasif nambah sebiji drone, dan sekalian bisa ganti state. Buat versi aktifnya, nambah attack plus drone bakal kunci dan serang musuh yang nggak jalan-jalan di map. Mungkin skill AFK-nya Laplan, karena ada sistem ganti state. Nah, untuk skill ini fokus utama ada di drone. Drone bisa punya lingkup global range, karena itulah versi aktif dari skill ini bisa nyerang musuh di luar range normal. Skill bagus cuma terkendala target serang. Drone bakalan cuma nyari dan menyerang musuh yang nggak bergerak di map. Tapi tenang aja, drone nggak cuma mentok sampai di situ. Kalau kamu ketemu situasi nggak ada musuh yang diam-diam aja, drone bakal incar musuh yang terblok operator lain. Karena ya musuh jadi terdiam kalau terblok. Nambah banyak drone, nambah range juga, nambah attack juga biar komplit. Drone kunci musuh dan bisa kasih efek fear. Ini range-nya. Range ala Golden Glow. Bedanya skill ini dengan Golden Glow adalah nggak AFK aja. Untuk drone bisa sampai 5 biji kalau talent 1 ikut campur. Nah, untuk sistem kunci target bisa bikin efek fear bisa difokuskan ke satu musuh aja. Cuma selama aku coba-coba, efek fear agak susah aktif. Belum ada durasi fear yang hitungannya dikit banget, cuma 1 detik. Nambah drone dan attack. Drone kunci musuh dan kasih efek fear plus ditambah slow dikit dan damage banyak. Skill utama Laplan. Satu yang pasti sih, BP cost-nya enggak banget. 50-an SP cost bakalan memerlukan waktu agak lama di stage. Tapi untungnya punya SP awal banyak, jadi skill bakal cepat aktif habis deploy. Belum dibantu talent 2 juga. Untuk efek fear punya durasi yang lumayan lama. Enggak kayak skill 2 tadi. Lumayan lah, bisa lihat musuh limbung ketakutan selama 3 detik. Untuk mastery cukup skill 3 aja yang wajib di mastery. Drone sayangnya nggak bertambah, tapi yang ditambah selain itu, attack nambah 20%, slow 10%, dan arch damage dari drone 20%. Dan yang paling penting pengurangan SP cost. Pengurangan sampai 9 SP cost membantu banget mengingat SP cost-nya masuk golongan tidak bersahabat. Untuk modul, pada saat video dibuat, Laplan ada modul X. Level 1 di trade ada penambahan deskripsi base damage buat drone.
Lalu level 2 dan 3 ada penambahan ASPD per aktif skill di talent 2. Wajib buka? Wajib. Penambahan base damage buat drone di modul level 1 jelas membantu karena semua skillnya pasti berfokus di drone. Dan skill 1 dan 2 terutama perlu banget level 1 ini. Dan penambahan ASPD drone setelah skill pertama kali aktif jelas sangat membantu. Semakin cepat musuh dicium kuyang bentuk serigala, semakin banyak itu damage. Terutama buat skill utama yang punya SP cost bermasalah. Jadi waktu menunggu agak terbayarkan. Jadi, apakah layak build? Layak. Sebelum lanjut, aku cuma pengen bilang kalau efek fear yang paling cocok buat musuh yang berkeliaran. Walaupun tetap bisa dapat enaknya buat musuh yang statis atau diam-diam di tempat. Jadi misal kamu incar musuh yang diam di tempat, efek fear bisa jadi kurang berguna. Karena biasanya bakal punya sistem imun fear. Lanjut. Buat Laplan sendiri punya damage bagus karena punya sesuatu yang tidak dipunya Golden Glow, yaitu skill utama yang bisa ikutan nyerang dan talent yang tidak punya sistem persentase buat damage meledak. Jadinya damage Laplan mulus, lancar, tanpa hambatan. Walaupun begitu memang ya Mecha Core ini caster yang berfokus di crowd control. Buat lawan boss ya agak kewalahan, karena memang kelas ini punya penambahan attack yang sedikit di semua skillnya. Untuk keseluruhan sih, Laplan ini bagus banget, dengan talent 1 yang Laplan banget, alias silence tiada henti. Dan bagian lumayan gila menurutku ada di modul. Penambahan ASPD buat kelas yang mengandalkan ASPD itu langkah berani banget sih. Buat newbie bisa dibuild duluan. Skill 1 Laplan agak aneh mekanismenya. Skill 2 beda cerita. Kamu bisa dapat damage lumayan dengan efek fear plus SP cost lumayan kecil. Walaupun secara damage kalah dengan skill 3, tapi lumayan lah. Sampai di sini penjelasan operator dari Beruang Kutub. Kalau ada salah, pendapat lain, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Silahkan subscribe kalau kalian senang dengan konten ini, kalau enggak juga nggak apa-apa kok. Bye. どうしようかな。君の正体すぐに分かっちゃったんだけど。聞いているよ。